Speaker pertama kita yang akan langsung untuk mengisi dan juga sharing-sharing bersama kita di siang hari ini ada Bapak Andri S. Krisnanto, CSCM. Selamat siang Bapak Andri Krisnanto. Selamat siang, Buti. Iya, bagaimana kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu? Wah, sangat senang sekali dan sangat luar biasa nih. Sudah bersemangat, nggak sabar untuk mendengar dan juga sharing-sharing bersama nih Bapak. Baik. Iya. Saya coba untuk sharing. Baik, dan tentunya para Bapak dan Ibu yang telah hadir, seperti yang kita ketahui Bapak Andri Krisnanto ini, beliau merupakan seorang profesional dalam sektor infrastruktur energi yang selama lebih dari 14 tahun berpengalaman dalam bidangnya, di mana Bapak Andri ini telah memulai pengalaman kerja dari rekayasa dan desain infrastruktur pembangkit listrik, dilanjutkan dengan sales dan tender untuk Alstom Asia Pasifik di Malaysia. Nah, saat ini Pak Andri bekerja sebagai seorang konsultan independen di sektor infrastruktur energi, sektor supply chain dan juga investasi termasuk managing partner di Kris Capital Management tentunya. Dan untuk Bapak Andri S. Krisnanto, waktu dan tempat sekali persilahkan. Baik, terima kasih banyak Beauty. Salam kenal untuk semuanya. Baik, saya coba mulai share screen. Ya, baik. Apakah terlihat Beauty? Sudah sangat terlihat dengan jelas, baik. Bapak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Saya coba untuk sharing sedikit, berbagi di sini dengan para rekan-rekan dan pemerhati supply chain semuanya. Saya angkat topik atau tema investment supply chain, perspektifnya terkait dengan Indonesia Energy Transition era saat ini. Sudah bergerak ke? Oke. Ya, mungkin sudah diperkenalkan oleh Ibu Beauty. Saya skip saja. Saya memulai karir masih baru, 14 tahun di EPC. Mulai dengan Alstom, mulai dengan GE dan Toshiba. Saat ini saya sebagai konsultan. Saya mulai langsung sedikit saja, abstrak sedikit. Mungkin rekan-rekan sudah merasakan ya, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini banyak perubahan, baik sektor iklim, maupun supply chain, semua terdampak. Sehingga mostly ada disrupsi di situ, di mana fokusnya saat ini dunia mulai tersadar untuk mulai memperhatikan iklim, memperhatikan sustainability, memperhatikan lingkungan seperti itu. Ini merupakan sebuah peluang juga dan juga disrupsi di supply chain sendiri. Mohon maaf. Dan saya mencoba untuk mengupasnya atau mencoba untuk sharing bareng di dunia investmentnya. Jadi di balik supply chain pasti ada investment backup faktornya di situ. Kita bisa mengetahui para company yang terlibat, para aktor terlibat, sehingga kita bisa memiliki gambaran makro atau keseluruhan, sehingga kita bisa memberikan impact yang lebih terasa. Ini sedikit tadi 2 tahun 3 tahun terakhir harga fossil fuel mulai dari perang di Ukraina Rusia dan kemudian climate change sangat-sangat fluktuatif dan membuat para pakar-pakar seperti di sini mungkin juga cukup merasakan ya di mana harga gas, harga batu bara, harga minyak semuanya terdampak, dan ini mungkin masih belum berakhir sampai tahun-tahun ke depan. Jadi ini saya bagi 4 topik. Climate change sendiri, kemudian transisi energi, supply chain investment, dan contoh proyek sedikit. Jadi climate change ini real ya, benar ya. Jadi kalau ada yang masih denier, mungkin akhirnya kita merasakan panas sekali suhunya, bahkan banjir di mana-mana atau cuaca ekstrim kita merasakan semuanya. Bahkan di Indonesia sendiri dari data statistik BNPB, mostly bencana alam yang terjadi itu adalah terkait dengan alam, climate disaster.
Ini saya publik dikit dari Kompas 6 Juni kemarin, minggu ini masih panas sekali di Kalimantan, tertinggi sekali, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara tetangga Kamboja, Thailand, bahkan yang terbaru di US, New York City dan Washington, terkait dengan karena ada pembakaran hutan, ada kebakaran hutan di sana. Akhir-akhir ini semacam kayak Blade Runner ya filmnya, jadi sangat-sangat ekstrim sekali, kayak tidak real ya. Sehingga untuk Indonesia sendiri, ini saya culik dari Pak Luhut dan Presiden Jokowi, kita punya mimpi besar ya untuk 2045 Indonesia maju dengan GDP yang tinggi, dengan ekonomi yang sangat tinggi. Tapi untuk mewujudkan itu semua, kita harus paham dulu bahwa kita tidak boleh punah di 2045 sendiri. Sehingga saatnya ini adalah mulai masa transisi energi. Transisi energi ini sangat-sangat kompleks ya, tidak hanya bisa dilakukan oleh satu negara atau beberapa negara G7 saja, tapi hanyalah harus oleh semua negara. Dan besarnya impact-nya ini karena sangat mahal, sangat kompleks, dan sangat butuh pengorbanan dari banyak-banyak pihak. Mungkin nanti akan saya coba jelaskan. Jadi ini sekarang welcome to 1.5, what happen next. Coba introspeksi sedikit ke Indonesia sendiri. Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya. Batu bara kita peringkat 3 di dunia, di belakang Cina dan India. Dan kita sangat-sangat luar biasa. Ekspor batu bara sendiri kita di atas 420 kemarin. Dengan target tahun ini dari 420. Jadi Indonesia sendiri masih sangat ekstraksi miningnya atau katakan terhadap batu bara sendiri sangat-sangat kuat ya. Jadi kita juga tidak bisa menafikan bahwa Indonesia memang negara komoditas disupport oleh batu bara. Dan kalau lihat sendiri di PLN sendiri, di dunia yang mungkin saya sempat geluti, EPC infrastruktur, mixnya batu bara sendiri atau proporsi batu bara di pembangkit listrik itu sudah 40%. Sangat-sangat bertolak belakang, di mana targetnya itu adalah di bawah 23%. Jadi ini kita perlu waspadai, kita perlu memperhatikan pemerintah baik di SDM dan PLN sendiri. Dan dari supply yang ada saat ini terlihat, ini saya ambil dari PLN, over capacity. Jadi saat membangun 35 gigawatt, Presiden saat itu dengan mempertimbangkan peningkatan atau naik ekonomi itu 5-7% mungkin. Tapi saat ini untuk dapat 4% saja sudah sangat sulit, sehingga ini akibatnya banyak margin atau cover capacity di beberapa lokasi. Dari situ kita bisa breakdown lagi, kita bisa lihat kan untuk PLN atau power plant yang masa usianya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita bisa kita breakdown untuk mempertimbangkan untuk dipensiunkan atau diganti atau tidak dilanjutkan lagi seperti itu untuk mencapai net zero. Jadi ini saya ambil dari RUU PTL PLN, sudah ada peta jalannya, kita kawal bersama dan kita perhatikan pemain-pemain atau aktor-aktor company-company yang terlibat di situ. Jadi ini retirement call power plan-nya sendiri kita sudah akhir tahun lalu, November 2022, PLN sudah mencoba untuk pensiunkan dini. Ada 3, yaitu PLN Pelabuhan Ratu, Cirebon, dan Pacitan. Jadi kita mulai bersiap ke transisi energi, sangat lama, kita tunggu bareng-bareng. Jadi tidak hanya untuk green vehicle saja, jadi yang parkir mobil hijau jadinya di situ nanti ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan sekilas Cirebon, Pelabuhan Ratu, dan Pacitan. Balik ke supply chain investment sendiri. Jadi supply chain investment sendiri bahwa setiap proyek itu apakah itu pabrik listrik ataupun kelapa sawit ataupun pabrik factory, semua pasti punya aktor terlibat di situ. Ada web of factory, project investment maupun uang maupun modal dan juga subkontraktor terlibat sendiri di situ. Ini saya coba sharekan atau untuk coba diskusikan bareng. Jadi biasanya di langkah atas ini ada parent company, lenders, investor, project sendiri ada juga di sini, ada subkontraktor, ada community yang terlibat, ada government pemerintah, dan ada buyer di situ.
Jadi untuk visualisasikan untuk supply chain investment sendiri, setiap project atau setiap kebijakan itu pasti memiliki komponen-komponen ini seperti ini. Jadi ini sedikit saya sharing untuk di project-project EPC, terutama financing structure-nya biasanya equity atau debt-nya 30-70, dan kemudian fasenya sangat-sangat bertahap ya, berjenjang. Jadi mulai pemilihan lokasi, feasibility study, mulai sampai itu construction, sampai itu commissioning nantinya. Jadi sangat panjang, dan dengan mengetahui pemain-pemain atau aktor-aktor sini kita bisa perhatikan arah tujuan apakah sejalan dengan menurunkan emisi di Indonesia atau tidak. Jadi ini sedikit untuk yang investment tadi, yang di bagian upstream, yaitu company tidak bisa develop ya project tanpa uang, tanpa money. Jadi adalah kita penting mengetahui shareholder-nya siapa, company itu backup oleh siapa, dan mungkin ada investor sendiri, development banking seperti itu. Jadi aktor sendiri sangat penting di sini, mostly di batubara terutama atau pemain listrik itu di backup oleh finansial sangat kuat sekali. Di bagian midstream ini yang biasanya projectnya itu sendiri, jadi yang baik itu subkontraktor ataupun joint venture sendiri. Jadi project misal dari disubsidi biaya itu finance oleh dari luar, kapital dari luar, itu bisa joint venture dengan lokal sendiri, pemain atau komponen lokal dan pemerintah. Dan di bagian downstreamnya mostly multiple layer of buyers ya, jadi tidak hanya satu buyer tapi banyak sekali buyer dari size dari ordernya, PO-nya, atau dari size exposure-nya. Kemudian bila itu adalah komoditas, ada traders-nya, ada refiner, processor, dan lain-lain. Ini sedikit contoh project saya ambil di Kenya, geothermal power plant. Banyak sekali pemain terlibat di sini, mulai dari pension fund untuk lender-lendernya, kemudian ada joint venture-nya, Kenya joint venture di sini, kemudian untuk dijual listriknya ke PLN-nya Kenya, dan kemudian loan-nya sendiri. Jadi ini sebuah kesatuan di mana sebuah proyek bisa berjalan dengan keterlibatan banyak sekali pihak. Jadi balik lagi ke bagaimana supply investment bisa support itu di setiap peta atau setiap PLN, atau setidaknya saya ambil dari industri PLN listrik, itu biasanya ada masa konstruksi dan capex-nya ya. Jadi kita bisa klasifikasikan, ada yang 30%, 30-50%. Jadi proyek itu sampai konstruksi di berapa persen, atau bisa di stop, apakah masih bisa lanjutkan, atau seperti itu. Jadi ada hitungannya semuanya. Dari proyek yang PLN itu kita bisa coba memetakan proyek-proyek yang sedang konstruksi di mana saja. Apakah perlu tambahan gigawatt sebesar itu, di mana kondisi saat ini sudah over capacity, atau apakah biasa bisa di stop. Dari itu kita bisa lihat ada proyek ada di lokasi di mana saja, dan backupnya dari negara mana saja. Ini sebagai contoh list dari power plant yang ada saat ini, apakah itu masa sudah construction, sudah financing, atau sudah operation saat ini. Ini saya ambil di tahun akhir 2022 lalu, mohon maaf. Jadi saya dapat kabar tahun Jati B sudah mulai operasi di daerah Batang, dan di IPB di Batang juga sudah mulai. Dan dari situ juga kita bisa lihat, selain masa konstruksinya, kita juga bisa lihat shareholders-nya. Jadi dari setiap company, seperti sampaikan tadi, biasanya memiliki dari luar, dari kapital dari luar untuk membentuk joint venture company di sini. Seperti ini misalnya, financing yang Jawa 9, ini di Suralaya, Indonesia Power, lebih di backup oleh Barito Pacific, Praiko Pangestu, dan ada Kepco, ada di support di situ. Jadi setiap perusahaan di sini memiliki kepentingan masing-masing, baik dari segi financing, investment, maupun bisa supply batu bara yang sendiri, supply construction-nya, dan lain-lain. Lanjutan dari tadi, kalau mau balik lagi, atau untuk berikutnya lagi ramai dibicarakan di EV, electric vehicle sendiri, kita juga bisa memetakan pemain-pemainnya, atau di dunia ini suppliernya, atau yang
kontribusi di bidang itu, company mana saja dan di negara mana saja. Trends ini sangat beragam ya, karena untuk EV sendiri mulai dari baterai, material aktif, pack, dan semuanya, konstruksinya. Sehingga saat ini adalah global supply chain-nya sudah sangat jauh, jadi miningnya ada di China, Sulawesi termasuk, kemudian di ekspor dengan mungkin saat ini adalah Tesla dengan Giga Shanghai-nya atau Giga Texas-nya seperti itu. Dan ini butuh banyak pihak, banyak company yang berkepentingan di sini sehingga kita bisa memetakan global player atau majority player-nya adalah siapa. Ini contoh sedikit saya ambil dari Kementerian Perindustrian mengenai mobil listrik berbasis baterai sendiri. Di sini kita lihat di Indonesia sendiri ada suppliernya, atau bukan di Indonesia, mungkin ini masih banyak di region ini. Tapi ada juga beberapa yang tidak punya supplier. Jadi saat ini baterai sel mungkin masih dari luar, inverter masih dari luar seperti itu. Dan ini merupakan wajar karena untuk yang saat ini di bermotor pun atau combustion engine yang konvensional juga masih kita membutuhkan bantuan dari negara lain. Tidak semuanya produksi oleh PT Astra sendiri di sini, Toyota atau Daihatsu. Dan ini biasanya terlihat saat ini sudah mulai banyak yang mulai menginvestasikan untuk membangun komponen pabrik di Indonesia di Batam. Ini contoh untuk mobil listrik EV tadi, mulai dari hulu, dari material aktifnya atau miningnya, dari Antam, Vale, Inco, kemudian baterainya ada Cattle dan LG ini di Batang, kemudian sekarang pemain di EV-nya ada cukup banyak sekarang ini, Wuling dan Hyundai yang sangat diuntungkan saat ini dengan berbagai taxes-nya, dan mau masuk ke hilirnya di EV nanti, swap baterai dan lain-lain, dan sampai nanti untuk di recycle-nya baterai sendiri. Ini saya ambil contoh untuk Hyundai sendiri, dia udah mulai cukup lama ya. Saya dengar dia sudah invest cukup lama, bahkan sebelum EV ini ada, dia sudah cukup banyak teknologinya, dan dia bekerja dengan LG dan sudah mulai membuka pabrik di sini di Batang. Sudah mulai ada yang sudah dikerjakan di sini, ada juga yang masih di on progress. Ini sedikit sharing yang ada di pabrik Karawang. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Beauty. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Andri Krisnanto atas paparan dan juga materi yang telah diberikan. Dan tentunya kita melihat bagaimana yang sudah dipaparkan dari Pak Andri Krisnanto, di mana saat ini salah satu hal yang paling dihadapi oleh dunia adalah climate change. Di mana ini hal yang sudah tidak dipungkiri bagi kita yang terus berusaha untuk menjadikan goal zero emission ini bisa tercapai, dan salah satunya dari sektor energi yang pastinya Indonesia Energy ini harus bisa untuk berusaha bersama-sama untuk tercapainya zero emission tentunya di wilayah kita di Indonesia. Karena dengan kita goals-nya untuk zero emission ini sendiri, maka akan terciptanya keseimbangan antara kehidupan kita sehari-hari dan juga lingkungan tentunya. Baik, terima kasih Pak Andri Krisnanto.